Pernahkah kamu melihat bunga di rumahmu tiba-tiba mekar lebih indah dari biasanya, tanpa kamu rawat secara khusus? Atau sebaliknya, layu mendadak, padahal air cukup, matahari pas, dan tidak ada hama? Kalau pernah, jangan anggap itu kebetulan. Karena dalam primbon Jawa, bunga bukan sekadar tanaman. Ia adalah bahasa alam. Dan lebih dalam lagi, bunga adalah utusan pertanda. Banyak orang menjadi kaya tanpa sadar, tanda itu pernah datang. Dan lebih banyak lagi orang kehilangan rezeki besar karena mengabaikan bisikan kelopak bunga di sekitarnya. Yang mengerikan, tanda ini sering muncul saat manusia sedang lengah, saat sibuk mengejar uang, saat emosi tidak stabil, atau saat hati mulai jauh dari keseimbangan. Dan hari ini, saya akan membongkar makna tersembunyi di balik bunga yang selama ini hanya dianggap hiasan rumah. Bunga yang tiba-tiba mekar di luar musim, tumbuh di tempat yang tak seharusnya, atau layu tanpa sebab yang bisa dijelaskan logika. Dalam primbon Jawa, itu bukan hal sepele. Itu adalah peringatan sekaligus kesempatan. Kesempatan untuk membuka pintu rezeki, menghindari kebocoran kekayaan, dan menyelamatkan nasib sebelum terlambat. Namun perlu kamu tahu, tidak semua orang siap menerima makna pertanda ini. Karena beberapa tanda bunga tidak datang membawa kabar baik. Ada yang membawa peringatan keras tentang uang, hutang, dan karma hidup. Dan ironisnya, orang-orang yang paling sering mengalami tanda ini justru adalah mereka yang berkata, "Ah, cuma bunga." Selamat datang di channel ini, tempat di mana kearifan primbon Jawa tidak dibahas setengah-setengah, tidak dipoles berlebihan, dan tidak ditakut-takuti tanpa makna. Di video ini, kita akan mengurai bahasa mistis bunga yang dipercaya leluhur sebagai penanda kekayaan dan kesejahteraan. Bukan mitos kosong, bukan cocok logi murahan, melainkan warisan tafsir yang dulu hanya dibisikkan kepada mereka yang dianggap siap menjaga rezeki dengan bijak. Saya akan jelaskan jenis bunga dan maknanya, perbedaan tanda rezeki dan tanda peringatan, serta cara menyikapi pertanda bunga agar tidak berubah menjadi musibah. Video ini sebaiknya tidak kamu tonton sambil lalu, karena bisa jadi salah satu tanda itu pernah muncul di rumahmu. Sebelum kita lanjut lebih dalam, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai. Karena makna pertanda bunga tidak berdiri sendiri, ia saling terhubung dari awal hingga akhir. Jangan lupa tekan like, bukan sekadar untuk algoritma, tapi sebagai bentuk niat baik agar pengetahuan ini bermanfaat. Subscribe dan aktifkan lonceng jika kamu ingin memahami primbon, bukan untuk menakut-nakuti hidup, tapi untuk menjaganya tetap seimbang. Dan tuliskan di kolom komentar, bunga apa yang ada di rumahmu saat ini? Kadang, jawabanmu lebih jujur dari yang kamu sadari. Sekarang, kita masuk ke pembahasan pertama. Dan percayalah, bagian ini akan membuatmu melihat bunga dengan cara yang sama sekali berbeda. Dalam primbon Jawa, tidak semua bunga berbicara dengan bahasa yang sama. Setiap jenis bunga membawa frekuensi makna yang berbeda. Ada yang lembut, ada yang keras, ada pula yang diam-diam berbahaya bila disalahartikan. Leluhur Jawa tidak menilai bunga dari keindahannya saja, melainkan dari cara ia hadir, waktu ia mekar, dan energi yang ia pancarkan. Mari kita mulai dari yang paling sering diremehkan. 1. Bunga melati, simbol rezeki bersih dan doa leluhur. Melati dalam primbon bukan sekadar bunga suci. Ia adalah penanda rezeki yang datang tanpa konflik. Jika melati tumbuh subur, sering berbunga, atau mengeluarkan aroma kuat tanpa sebab, itu ditafsirkan sebagai tanda doa leluhur sedang bekerja. Biasanya, orang yang mengalami tanda ini akan mendapat rezeki dari jalan halal, dilindungi dari fitnah keuangan, dan diselamatkan dari keputusan bisnis yang keliru. Namun ada peringatan penting, melati sangat sensitif terhadap niat buruk. Jika pemilik rumah mulai serakah, berbohong, atau ingkar janji, melati akan cepat layu, dan itu adalah sinyal bahaya. 2. Mawar merah, rezeki besar, ujian besar. Mawar merah adalah bunga ambisi. Dalam primbon Jawa, mawar merah melambangkan uang besar, kekuasaan, dan daya tarik duniawi. Jika mawar merah mekar indah dan tahan lama, itu pertanda rezeki besar sedang mendekat. Namun jika durinya lebih dominan, bunganya cepat rontok, atau batangnya mudah patah, primbon menafsirkannya sebagai peringatan konflik, hutang, atau pengkhianatan. Mawar merah mengajarkan satu hal keras.
Tidak semua rezeki layak dipertahankan jika merusak keseimbangan hidup. 3. Bunga Kamboja, karma dan janji yang belum lunas. Ini bunga yang paling sering disalahpahami. Kamboja bukan bunga kematian, ia adalah bunga pengingat. Dalam primbon Jawa, kemunculan Kamboja, terutama yang tumbuh sendiri atau berbunga lebat tanpa ditanam, menandakan ada urusan masa lalu yang belum selesai. Bisa berupa hutang yang diabaikan, janji yang dilanggar, atau rezeki yang dulu diambil tanpa hak. Jika Kamboja berbunga wangi, itu pertanda kesempatan menebus masih terbuka. Namun jika baunya menyengat atau bunganya rontok satu persatu, primbon menyebutnya sebagai peringatan keras sebelum karma bergerak lebih jauh. 4. Bunga Kenanga, wibawa, nama baik, dan usaha yang naik. Kenanga adalah bunga energi kepemimpinan. Ia sering muncul di rumah orang yang sedang naik jabatan, membangun usaha, atau mulai dikenal banyak orang. Jika kenanga berbunga konsisten, itu tanda nama baik sedang dijaga oleh energi alam. Namun jika bunganya jatuh sebelum mekar sempurna, primbon memperingatkan adanya omongan buruk, iri dengki, atau kesalahan sikap yang bisa menjatuhkan reputasi. Primbon Jawa menegaskan satu prinsip utama. Bunga yang muncul dengan sendirinya membawa pesan lebih kuat dibanding bunga yang disengaja ditanam. Karena yang pertama, datang dari gerak energi, bukan dari kehendak manusia. Dan di titik inilah banyak orang keliru. Mereka merawat bunganya, tapi lupa merawat niat, sikap, dan keseimbangan hidup. Padahal, bunga hanya cermin. Yang menentukan makna akhirnya adalah pemilik rumah itu sendiri. Dalam primbon Jawa, tanda tidak pernah berdiri sendiri. Yang sering membuat manusia keliru bukan karena tandanya samar, melainkan karena emosi dan harapan pribadi ikut mencampuri tafsirnya. Banyak orang mengira setiap bunga yang mekar adalah kabar baik, padahal leluhur sudah mengingatkan sejak dulu. Tidak semua yang indah membawa keberuntungan, dan tidak semua yang layu berarti musibah. Kunci membaca pertanda bunga terletak pada pola, waktu, dan dampaknya terhadap energi rumah. 1. Tanda bunga pembuka rezeki. Dalam primbon, bunga disebut pembawa rezeki jika memenuhi 3 ciri utama. Pertama, mekar bertahap dan stabil. Bunga yang membuka kelopaknya perlahan, tidak meledak indah lalu rontok cepat, menandakan rezeki datang bertahap namun menetap. Biasanya, pemilik rumah akan merasakan urusan finansial lebih lancar, peluang kerja muncul alami, dan keputusan uang terasa lebih jernih. Kedua, warna cerah dan bentuk utuh. Bunga yang warnanya hidup dan kelopaknya simetris dipercaya membawa energi keseimbangan. Primbon menyebutnya sebagai tanda bahwa rezeki tidak datang dengan konflik, uang tidak membawa perpecahan, dan hasil usaha terasa ringan dijalani. Ketiga, lingkungan sekitar terasa nyaman. Jika saat bunga mekar, rumah terasa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan pikiran tidak mudah panas, itu pertanda energi rezeki sedang selaras dengan pemiliknya. 2. Tanda bunga sebagai peringatan. Berbeda dengan tanda pembuka rezeki, tanda peringatan justru sering datang tanpa disadari. Pertama, layu mendadak tanpa sebab logis. Bunga yang tiba-tiba layu, padahal air cukup dan cuaca normal, ditafsirkan sebagai tanda kebocoran energi. Primbon mengaitkannya dengan pengeluaran tak terkendali, keputusan emosional, atau janji hidup yang diingkari. Kedua, rontok tidak wajar dan berulang. Jika bunga sering gugur satu persatu, terutama di malam hari, itu adalah simbol rezeki yang terlepas perlahan, bukan karena nasib buruk, melainkan karena arah hidup yang mulai melenceng dari keseimbangan. Ketiga, perubahan aroma yang aneh. Dalam primbon, aroma bunga adalah bahasa kedua. Bunga yang awalnya wangi lalu menjadi menyengat atau hambar, menandakan perubahan niat atau emosi dalam diri pemilik rumah. Kesalahan fatal dalam membaca tanda. Kesalahan paling umum adalah terlalu cepat menyimpulkan. Bunga mekar langsung merasa akan kaya.
Bunga layu langsung merasa disantet. Padahal, Primbon mengajarkan, tanda adalah ajakan untuk bercermin, bukan untuk panik. Jika bunga memberi peringatan, itu berarti alam masih memberi kesempatan untuk memperbaiki arah. Yang berbahaya justru ketika tanda diabaikan, keserakahan dipelihara, dan sikap hidup tidak diubah. Penegasan Primbon Jawa. Primbon menutup pembahasan ini dengan satu pesan tegas. Rezeki tidak pernah datang sebagai hadiah semata, ia datang sebagai amanah. Bunga hanyalah penunjuk jalan. Apakah jalan itu membawa kekayaan atau kejatuhan, ditentukan oleh cara manusia menyikapinya. Dan disinilah letak kebijaksanaan sejati. Bukan pada seberapa cepat rezeki datang, melainkan pada seberapa bijak ia dijaga. Dalam Primbon Jawa, membaca tanda tanpa sikap yang benar justru berbahaya, karena tanda bukan akhir, melainkan awal dari ujian sikap hidup. Banyak orang menerima pertanda bunga, namun gagal menjaga rezeki yang menyertainya. Bukan karena tandanya salah, tetapi karena respon manusianya keliru. Primbon mengajarkan satu prinsip utama. Alam memberi isyarat, manusia menentukan akibat. 1. Tenang dan tidak terburu-buru menyimpulkan. Saat melihat bunga mekar aneh atau layu mendadak, hal pertama yang dilarang keras oleh Primbon adalah panik. Kepanikan membuka pintu, keputusan impulsif, pengeluaran tak terperlu, dan prasangka buruk yang merusak energi rumah. Leluhur Jawa selalu menekankan, tanda harus disikapi dengan diam dan waspada, bukan dengan ketakutan. Karena rezeki tidak pernah dekat dengan pikiran yang kacau. 2. Bersihkan rumah, bersihkan niat. Langkah berikutnya bukan ritual rumit, melainkan pembersihan sederhana tapi konsisten. Membersihkan rumah berarti membuang barang rusak, merapikan sudut yang gelap, dan memastikan udara mengalir lancar. Namun yang lebih penting adalah membersihkan niat. Primbon mengingatkan, jika bunga memberi tanda aneh, seringkali ada niat yang mulai menyimpang, terlalu serakah, atau diam-diam menyimpan iri dan dendam. Bunga peka terhadap energi ini. Ia berbicara ketika niat manusia mulai berat. 3. Jaga ucapan dan sikap selama 7 hari. Angka 7 dalam Primbon bukan kebetulan. Ia melambangkan satu siklus keseimbangan. Setelah menerima tanda bunga, leluhur menyarankan menjaga diri selama 7 hari penuh. Artinya, menahan emosi, tidak berkata kasar, menghindari pamer rezeki, dan tidak membuat keputusan keuangan besar. Karena dalam 7 hari itulah, arah energi sedang ditentukan. Jika sikap dijaga, tanda baik menguat. Jika sikap diabaikan, peringatan berubah menjadi kenyataan pahit. 4. Sedekah kecil sebagai pengunci rezeki. Primbon Jawa tidak menyebut sedekah sebagai kewajiban, melainkan penyeimbang. Sedekah kecil, bahkan yang nilainya tidak besar, dipercaya sebagai cara mengunci rezeki agar tidak bocor. Bukan untuk pamer, bukan untuk dilihat orang, tetapi sebagai pesan batin kepada alam. Aku siap menerima rezeki tanpa merusak keseimbangan. Dalam banyak catatan Primbon, rezeki besar yang bertahan lama selalu didahului oleh kerendahan hati, bukan oleh kesombongan. 4. Jangan menantang atau menguji tanda. Kesalahan fatal adalah menguji alam. Contohnya, sengaja membiarkan bunga tanpa dirawat, atau berkata, kalau memang tanda, buktikan. Dalam Primbon, sikap ini disebut ngelawan isyarat, dan akibatnya sering tidak ringan. Bunga bukan alat pembuktian, ia adalah peringatan halus. Menghormatinya berarti merawat secukupnya, bersikap rendah hati, dan memperbaiki arah hidup secara perlahan. Primbon Jawa menutup pembahasan ini dengan pesan sunyi tapi tajam. Rezeki tidak hilang karena tanda buruk, tetapi karena sikap salah membaca tanda. Bunga tidak pernah membawa celaka. Yang membawa celaka adalah kesombongan setelah pertanda datang. Jika disikapi dengan benar, bunga bisa menjadi penjaga rezeki.
Jika diabaikan, ia hanya akan menjadi peringatan terakhir sebelum keseimbangan runtuh. Primbon Jawa sejak awal sudah memberi peringatan keras. Tanda yang benar bisa berubah menjadi petaka jika dibaca dengan cara yang salah. Banyak orang merasa dirinya paham pertanda, padahal yang mereka pahami hanyalah harapan pribadi. Dan disinilah kesalahan demi kesalahan sering bermula. 1. Terlalu cepat menyimpulkan tanpa melihat pola. Kesalahan paling umum adalah menafsirkan satu kejadian sebagai kebenaran mutlak. Satu bunga mekar, langsung yakin rezeki besar akan datang. Satu bunga layu, langsung panik dan merasa tertimpa sial. Padahal, Primbon menekankan, pertanda harus dibaca sebagai rangkaian, bukan peristiwa tunggal. Leluhur selalu menunggu, apakah kejadian itu berulang? Apakah waktunya konsisten? Dan apakah dampaknya terasa pada suasana rumah? Tanpa pola, makna pertanda belum matang. 2. Mencampur adukan logika dan ketakutan. Primbon Jawa tidak menolak logika. Yang ditolak adalah ketakutan berlebihan. Banyak orang langsung mengaitkan bunga layu dengan santet, bunga rontok dengan kiriman gaib, atau perubahan aroma dengan gangguan makhluk halus. Padahal, Primbon mengajarkan, tidak semua peringatan datang dari luar. Sebagian besar justru berasal dari dalam diri sendiri. Emosi negatif, tekanan batin, dan konflik keluarga sering lebih kuat pengaruhnya dibanding gangguan luar. Jika rasa takut mendominasi, tafsir akan selalu condong ke arah bencana. 3. Menggunakan tanda sebagai pembenaran sikap buruk. Ini kesalahan yang paling berbahaya. Sebagian orang menjadikan tanda bunga sebagai alasan untuk bertindak semaunya. Contohnya, merasa berhak serakah karena rezeki sedang terbuka, mengabaikan etika karena merasa sudah ditakdirkan kaya, atau menunda tanggung jawab karena mengira tanda akan menyelamatkan segalanya. Primbon menyebut sikap ini sebagai kesombongan sunyi. Tidak terlihat kasar, tapi perlahan merusak keseimbangan rezeki. 4. Mencampur adukan logika dengan keinginan pribadi. Kesalahan ini sering tidak disadari. Seseorang menginginkan uang, lalu semua tanda dibaca sebagai pertanda rezeki. Seseorang takut rugi, lalu semua kejadian dianggap ancaman. Primbon Jawa memperingatkan, tanda yang dipaksa akan berbalik arah. Karena alam tidak tunduk pada keinginan manusia, ia hanya merespons sikap dan kesiapan batin. 5. Melupakan bahwa bunga hanyalah pengantar. Kesalahan terakhir adalah menggantungkan hidup sepenuhnya pada tanda. Primbon tidak pernah mengajarkan ketergantungan, ia mengajarkan kesadaran. Bunga bukan penentu nasib, ia hanya penunjuk arah. Jika manusia berhenti berusaha, berhenti memperbaiki diri, dan hanya menunggu tanda berikutnya, maka keseimbangan hidup akan runtuh dengan sendirinya. Penegasan poin 4. Primbon Jawa menutup pembahasan ini dengan kalimat yang jarang diucapkan keras-keras. Yang paling sering menyesatkan manusia bukan tanda dari alam, melainkan ego yang ingin dibenarkan. Pertanda bunga adalah cermin. Jika wajah yang tercermin terlihat kusut, jangan memecahkan cerminnya. Perbaiki diri yang sedang bercermin. Pada akhirnya, Primbon Jawa tidak pernah bermaksud membuat manusia takut pada tanda. Justru sebaliknya, ia ingin manusia lebih peka, lebih rendah hati, dan lebih bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Bunga bukan pembawa nasib, ia bukan penentu kaya atau miskin, ia hanyalah bahasa alam, halus, pelan, dan sering diabaikan oleh mereka yang terlalu sibuk mengejar dunia. Namun justru karena kelembutannya, pesan bunga sering datang lebih jujur daripada nasihat manusia. Bunga tidak datang untuk menjanjikan, tetapi mengingatkan. Banyak orang berharap tanda bunga membawa kabar instan, uang datang cepat, usaha langsung naik, hidup berubah drastis. Primbon menolak cara berpikir itu, karena dalam kearifan Jawa, rezeki bukan hadiah, melainkan titipan, dan setiap titipan selalu diikuti pertanyaan sunyi, apakah kamu siap menjaganya? Bunga hadir bukan untuk menjanjikan kekayaan, tetapi untuk menguji kesiapan batin sebelum rezeki benar-benar datang. Saat bunga mekar, yang diuji bukan keadaan, melainkan sikap. Ketika bunga mekar indah, yang diuji bukan nasib, melainkan apakah manusia tetap rendah hati, apakah masih ingat berbagi, dan apakah tidak berubah serakah. Primbon mencatat,
banyak rezeki besar runtuh bukan karena tanda buruk, melainkan karena sikap yang berubah setelah tanda baik muncul. Saat bunga layu, yang diperingatkan bukan akhir, melainkan arah. Sebaliknya, ketika bunga layu atau rontok tanpa sebab jelas, Primbon tidak menyebutnya sebagai hukuman. Ia adalah peringatan awal. Peringatan agar manusia berhenti sejenak, menata ulang langkah, dan mengembalikan keseimbangan hidup. Bunga layu bukan pertanda kehancuran, tetapi undangan untuk memperbaiki arah sebelum terlambat. Keseimbangan adalah kunci terbesar. Seluruh pembahasan tentang pertanda bunga berujung pada satu kata kunci utama, keseimbangan. Seimbang antara usaha dan doa, ambisi dan empati, menerima dan berbagi. Primbon Jawa percaya, rezeki yang bertahan lama selalu lahir dari hidup yang seimbang, bukan dari tanda yang dikejar-kejar. Pesan terakhir Primbon Jawa. Leluhur menutup ajaran ini dengan pesan yang jarang disuarakan keras-keras. Jika kamu sibuk mencari tanda, mungkin yang perlu diperbaiki bukan nasibmu, melainkan caramu menjalani hidup. Bunga akan terus berbicara, entah didengar atau tidak, ia tetap menjalankan tugasnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah manusianya siap mendengarkan tanpa dikuasai ego? Penutup besar untuk penonton. Jika setelah menonton video ini kamu mulai memandang bunga di rumahmu dengan lebih tenang, lebih hormat, dan lebih sadar, maka pesan Primbon Jawa sudah sampai. Karena sejatinya, bunga tidak mengubah nasib siapapun. Yang berubah adalah kesadaran orang yang mau belajar membaca dirinya sendiri. Dan disitulah, rezeki sejati mulai menemukan jalannya. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya mulai terasa jelas, bahwa bunga bukan sekedar tanaman. Ia adalah cermin sunyi yang memantulkan keadaan batin, arah hidup, dan kesiapan kita menerima rezeki. Primbon Jawa tidak pernah mengajarkan manusia untuk bergantung pada tanda. Yang diajarkan justru kesadaran. Kesadaran bahwa rezeki tidak datang karena keinginan semata. Kemalangan tidak muncul tanpa sebab. Dan alam selalu memberi peringatan sebelum sesuatu terjadi. Bunga hanya salah satu cara alam berbicara. Pelan, halus, dan sering diabaikan oleh mereka yang terlalu sibuk mengejar dunia. Jika hari ini kamu mulai memperhatikan bunga di sekitarmu dengan cara yang berbeda, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat dan kewaspadaan, maka kamu sedang berada di jalur yang benar. Karena dalam Primbon Jawa, orang yang selamat bukanlah yang paling kaya, melainkan yang paling mampu menjaga keseimbangan hidupnya. Dan ingat satu hal penting, pertanda tidak pernah datang untuk menakut-nakuti. Ia datang agar manusia tidak berjalan terlalu jauh ke arah yang salah. Jika video ini terasa membuka sudut pandang baru, tekan like sebagai niat baik, agar ilmu ini membawa manfaat, bukan sekedar tontonan. Jika kamu ingin memahami Primbon Jawa, bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tetapi untuk menjaga arah hidup tetap seimbang, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya. Di channel ini, kita tidak mengejar ramalan cepat. Kita belajar membaca tanda dengan kepala dingin dan hati tenang. Dan saya ingin kamu menuliskan satu hal di kolom komentar. Bunga apa yang paling sering kamu lihat di rumahmu? Bukan untuk ditafsirkan secara terburu-buru, tetapi sebagai latihan kesadaran. Karena kadang, jawaban paling jujur tentang hidup kita tidak datang dari ramalan, melainkan dari hal-hal kecil yang selama ini kita anggap biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga keseimbangan hidupmu. Dan sampai bertemu di pembahasan Primbon Jawa berikutnya.